Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lambang Priambodo dari PGSD semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat mutu kinerja institusi. Sumber daya manusia, pengertian sumber daya manusia secara makro seperti yang diungkapkan Hasibuan 2001 adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu pembangunan bangsa. Sedangkan secara mikro, sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil optimum. Dalam pengelolaan sumber daya manusia terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan. Karena hal ini agar dalam hal pengembangan sumber daya manusia, aspek-aspek manajemen sumber daya manusia yang perlu diperhatikan menurut Dharma 1985-12 antara lain analisis pekerjaan, menyusun perencanaan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan tugas pegawai, penyediaan insentif, penilaian prestasi kerja. Ada pula prinsip-prinsip pendekatan sumber daya manusia sebagaimana dikemukakan Dharma 1985, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah merupakan kekayaan yang paling penting dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Budaya dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian terbaik. Manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan integrasi semua anggota organisasi yang terlibat untuk mencapai tujuan. Menurut Hasibuan, tujuan pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan manusia sebagai suatu genus makhluk menjadi sumber daya manusia. Kedua, membangun sumber daya manusia juga berarti pembangunan lingkungan. 3. Pembangunan sumber daya manusia saja tidak cukup. Bersama-sama dengan program pembangunan sumber daya manusia yang ada harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pembangunan sumber daya manusia bertujuan menjembatani berbagai gap antara variabel sumber daya manusia sehingga terdapat link dan match penuhnya antar variabel tersebut. Tentunya pengembangan sumber daya manusia berarti pembangunan manusia pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan atau lembaga. Setiap manusia memiliki kemampuan keahlian dan kreativitas tidak akan optimal jika tidak diasah dan dikembangkan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan di mana karyawan dan perusahaan bekerja secara balance untuk eksistensi perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Biasanya setiap perusahaan memiliki khas yang berbeda sesuai situasi, kondisi, juga kebutuhan dari perusahaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan skill dengan pelatihan maupun pembinaan, meningkatkan pengetahuan karyawan dengan cara pendidikan. Masuk ke era globalisasi, pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang sangat urgen dan mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan melalui pengembangan sumber daya manusia menghadirkan tenaga kerja yang terampil dan berkemampuan dalam mengelola sistem informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat. Dengan hadirnya tenaga kerja yang terampil dan kemampuan merupakan modal utama menghadapi persaingan bisnis dan kesempatan kerja pada skala internasional. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.